Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, yaitu Ade Abdullah. Untuk kali ini saya mau berbagi tutorial tentang cara pengecekan link stabil mobil EPP dan cara mengeceknya dikarenakan mobil ini kalau dibawa dan bergelombang suka ada suara tek-tek, bahkan suara duk-duk. Dan kali ini saya mau mengecek paling pertama link stabil. Untuk itu yang belum like, komen, dan subscribe, ditunggu like, komen, dan subscribe-nya di channel saya ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan juga lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan tutorial atau cara yang saya upload di channel saya ini. Untuk itu yuk kita ke mobilnya untuk pengecekan terlebih dahulu. Pertama-tama saya tadi sudah mendongkraknya kiri kanan, dan saya mau membuka dulu ban. Hati-hati dalam pembukaannya. Ini adalah penampakannya, yaitu link stabilizer mobil EPP. Alat yang pertama yang harus kita sediakan yaitu kunci 14 sama kunci L ukuran 5. Buka dulu bautnya, semisal terlalu keras bisa dikunci sama atau ditahan sama kunci L nya. Bila longgar nggak usah. Ini adalah penampakannya link stabilizer yaitu mobil EPP. Dan ternyata link stabilnya ini sudah kocak juga dan sudah. Nah, jadi ini yang bikin suara duk-duk atau tek-tek di bawah. Bisa jadi ini sudah longgar, dan bisa juga pula teroid ini, dan juga sayap atau baju ini di sebelah bawah. Biar gak penasaran, kita sekalian saja buka di bagian yang kirinya juga.
kendorin. Jadi ini tinggal buka saja. Baiklah, kita akan buka. Ini yang dalam sudah saya kendorin, dan yang atasnya juga sudah kendor. Ini adalah penampakan yang sebelah kiri, dan yang ini udah ada sedikit, tapi ini masih bisa dipakai dan juga bisa diservis, cuman sedikit. Ini adalah penampakan yang sebelah kiri. Untuk itu saya akan mencobanya untuk membersihkan dulu di dalamnya. Barangkali stempet yang di dalam sudah ada atau sudah kering. Itu yang kemungkinan menyebabkan keausan ininya di dalam. Untuk itu kita mari bersihkan dulu biar lebih jelas. Untuk pertama-tama kita cek dulu di dalamnya, barangkali masih bisa untuk diservis. Kita buka dulu penguncinya. Seperti ini. Dan ternyata ini sudah kering banget. Bahkan stempet sudah gak ada seperti ini. Yang sebelahnya saya akan buka penguncinya, atau sepi, bahasa di sini sepi. Seperti ini. Dan yang ini juga sudah kering, bahkan sudah kotor banget di dalamnya. Saya mau mencoba membersihkan dulu. Supaya terhindar dari karat. Untuk membersihkannya bisa pakai solar, bisa pakai bensin atau thinner. Kalau saya kebetulan ada injektor cleaner buat bersihin karat. Yang sebelah kita akan buka dulu. Yang sebelahnya buka dulu sambil kita lihat di dalamnya. Maaf agak berantakan dikarenakan dari tadi saya membongkar yang lainnya. Usahakan untuk mencongkel ini kita gunakan
ujungnya yang runcing, dan usahakan jangan sampai kena atau sampai rusak ininya, karetnya. Ini hanya sekedar tutorial. Lebih jelasnya itu di masing-masing ada tutorial yang lebih ketemu, atau cara-cara yang lebih ketemu lagi. Ini bekasnya itu merek SKP. Saya mau mengecek apakah ini masih layak untuk dipakai, apakah sudah minta ganti. Saya mau mengecek dulu dalamnya. Kalau misal masih bisa dipakai, saya akan pakai. Kalau misal sudah jelek dalamnya, saya mau ganti, dikarenakan saya sudah punya untuk menggantinya. Seperti ini. Hati-hati karetnya jangan sampai jebol. Ini adalah penampakan dari dalamnya, yaitu link stabilizer EPP. Bersihkan sampai bersih. Harusnya ini keras atau agak seret seperti ini. Ini hanya sekedar tutorial saja. Selebihnya itu hak-hak Anda semua atau hak-hak para suku semua yang punya KR, misalnya sama seperti saya, yaitu EPP, bisa share ilmu lah. Bisa berbagi sedikit demi sedikit. Dan ini sudah kayaknya sudah longgar banget. Ini kayaknya sudah longgar banget. Dan kali ini saya mau mencobanya dulu, mengakali link stabil ini yang sudah longgar supaya bisa dipakai, tapi hanya untuk sementara. Lebih baik kalau sudah longgar seperti ini, lebih baik ganti ban baru. Ini yang baru, link stabil yang baru buat ganti ini kalau misalnya ini gak bisa dipakai. Baiklah, saya akan mencoba menyervisnya supaya bisa dipakai, tapi ini hanya sekedar tutorial aja. Selebihnya itu hak-hak kita semua, mau ganti mau cara servis juga silahkan.
Caranya begini, ambil pipa yang bisa masuk ke sini seperti ini. Kalau saya pakai kunci 21 dan ininya seperti begini. Maaf kalau kurang jelas videonya. Seperti ini. Lalu sama boleh pipa yang bisa masuk ke sini. Kalau gak ada pipa, kita bisa gunakan besi untuk masukinnya atau supaya bikin seret lagi seperti ini. Ini sudah lumayan. Ini hanya sifat sementara. Selebihnya itu kata saya juga. Dan ini ketemu saya pakai kunci 12 yang supaya masuk ke sini buat supaya bikin seret lagi. Ini hanya bersifat sementara. Dan ini sekarang sudah seret lagi. Sama yang sebelahnya juga di tok aja. Seperti ini. Dan sekarang ini udah keras atau sudah seret. Saatnya kita kasih stempet. Kotor. Sebenarnya. Iya kena stempel. Usahakan pakai stempet yang bermerek atau yang berkualitas dikarenakan untuk menjaga kestabilan link yang di dalam ini supaya gak cepet kering atau gak cepet aus. Seperti ini. Sama yang sebelahnya. Ini adalah menyervis link stabil
hanya untuk sementara sebelum kita punya budget atau uang yang maksimal untuk mengganti parnya. Ini bisa kita akalin dulu dengan cara diketok seperti tadi. Ini sudah. Dan sekarang mau memasangkan lagi tutupnya atau pengamannya seperti ini. Yang tadinya longgar ini udah agak seret lagi. Ini sudah, tinggal yang ini. Yang ini yang udah longgarnya hanya sebelah saja. Kita akan coba lagi ngepresnya atau menyerpisnya. Dan ini sudah saya tadi bersihkan. Seperti ini. Ini hanyalah tutorial. Ketok lagi, jangan kencang-kencang. Tuh, yang tadinya udah longgar sekarang seret lagi, hanya diketuk. Sekali lagi biar tambah jos. Ini hanyalah sementara. Ibaratnya kita terbelah di jalan, ibaratnya kita terbelah di rumah sebelum beli par baru atau onderdil baru. Alangkah baiknya atau kita usahakan dulu diketok seperti ini. Tuh, kayak yang tadinya udah longgar sekarang seret lagi. Ini yang sebelahnya masih keras. Udah seperti itu aja kalau cara menyerpis. Dan kita kasih lagi stempet biar di dalamnya selalu basah dan di dalamnya agak cepet aus seperti ini. Ini untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya, sebelum kita membeli onderdil yang baru. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi pengguna mobil, khususnya pengguna mobil EPP, yaitu mengakali atau menyerpis link stabil yang sudah kocak atau sudah longgar bisa dipakai untuk sementara waktu. Saya pribadi tidak menganjurkan untuk pemakaian selamanya. Ini hanya sekedar tutorial, ibaratnya kita lagi kepepet sebelum kita punya budget banyak. Dikarenakan kalau beli yang par aslinya lumayan juga. Saya ini juga lumayan beli di online, dan saya sudah pernah coba. Ini lumayan bagus lah, kalau buat saya lumayan bagus. Dan kali ini saya mau menyerpis ini yang bawaannya.
biar kita lagi kepepet bisa dipaksain. Kita masukkan aja pengamannya atau karetnya, dan saya sudah kasih stempet. Seperti ini sudah masuk. Seperti ini biar ada yang keluar, nggak apa-apa kan, tadi ngisinya banyak. Seperti ini. Kalau mau ganti para yang ori atau yang bagus, kita harus mempunyai kurang lebih sekitar 250.000 itu untuk sebelah. Kurang lebih, ada yang lebih juga, yang par nomor satunya lumayan harganya. Makanya saya mengasih ini tutorial. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat, bisa ditiru untuk sementara waktu sebelum kita beli yang bagus atau yang baru. Saya sarankan ini hanyalah ketika kita lagi mepet atau ketika kita trouble di jalan, ibaratnya sampai putus lah, sampai lepas ininya. Kita bisa akalin juga seperti yang saya praktekkan ini. Kenapa, Dek? Hati-hati pemasangan sepinya, hati-hati kena tangan, dikarenakan ujungnya agak runcing. Ini sudah saya pasang. Dan ini yang atasnya juga ada sepi, saya mau masukin buat pengancing karet pengaman. Ini sepi yang kecil saya lagi masukin, dan sepi yang bawah sudah dari tadi.
hati-hati jangan sampai robek. Kalau ibaratnya dibersihin pakai injektor cleaner, hati-hati ke karet, harus segera dielap sampai kering, dikarenakan agak keras juga. Kadang-kadang karet bisa mengembung atau bikin longgar ke posisi semula tadi. Usahakan kalau mau mengganti sampai bersih dalamnya luarnya supaya lebih bagus. Ini sudah yang sebelahnya ini masang sepi atau pengancingnya. Lain teh menikot panas kene. Langsung goreng. Gorengan ubi ciu. Helm aduh. Bukan kong nyanakeun teh. Aya ulah keluar ada pun. Api ka mana? Oh belum, mama iba. Dua. Ini pemasangan pengamannya sudah saya pasang dan saya akan mencobanya untuk dipakai ke mobil saya ini. Yang tadinya longgar sekarang keras lagi, hanya dengan cara menyervis manual saja. Sekali lagi saya tidak menyarankan untuk pemakaian selamanya karena ini sifatnya sementara. Karena ini ketika lagi kepepet bisa melakukan seperti ini. Kalau untuk selamanya saya agak menyarankan, ini hanyalah sekedar untuk ketika kita lagi kepepet di jalan, ibaratnya lagi di perjalanan sebelum beli par baru. Kalau yang baru ini juga sudah saya pernah pakai dan saya ini belanja di online shop dan barang lumayan bagus. Untuk sekarang saya mau pakai lagi yang bekasnya yang sudah saya servis ini. Yuk kita akan pasang link stabil ini. Ini adalah link stabilnya dan saya akan pasang yaitu barang yang sudah saya servis manual. Hati-hati pemasangannya
jangan sampai kena tangan atau kena apalah. Ini sudah saya pasang dan kuncinya memakai kunci 14 seperti pas tadi buka juga. Kencengin sampai kenceng karena kalau ini gak kenceng bisa bunyi lagi. Kencengnya sampai kenceng. Kalau ini agak longgar sedikit pun bunyinya akan kedengaran ke atas. Ada bunyi duk-duk, bunyi tek-tek, dan berbagai macam jenis bunyinya. Yang saya cek yaitu ini, tapi gak menutup kemungkinan banyak lagi yang bisa menimbulkan bunyi, misalnya sayap atau bajoin ini atau teroid juga bisa menimbulkan bunyi seperti itu. Untuk saat ini saya melakukan pengecekannya yaitu di link stabilizer yaitu mobil EPP, dan sekaligus saya menyervisnya. Bukannya gak ada yang baru, saya ini ada yang baru, cuman saya juga menyervis hanya untuk memberikan tutorial dan bersifat sementara ketika kita lagi kepepet. Kita akan memasangnya yang sebelah kirinya. Untuk bagian yang kiri sama seperti yang kanan tadi. Seperti yang kanan. Sama seperti yang kanan, seperti ini. Gunakan kunci 14 bersama kunci L. Kunci L yaitu kunci L5. Pik. Seperti ini. Kencengin. Seperti ini.
Maaf ya videonya durasinya agak lama. Biar lebih jelas, terutama buat pemula yang baru mempunyai atau baru mengurus KR. Maaf, di sini saya bukan bengkel atau ahli otomotif. Saya hanya sekedar hobi, dan hal ini sudah terasa banget manfaatnya buat saya. Itu untuk sementara waktu. Bisa kita servis dulu sebelum punya uang atau budget yang pas untuk membeli onderdilnya. Ini saya sudah beres memasangnya, yaitu masang link stabil atau link stabilizer, yaitu mobil EPP KR saya. Itu juga di AT200 sama seperti mobil ini. Apabila teroid atau hal yang sejenis teroid itu, truckling apa yang disetir itu, biasa saya kerjain sendiri dan saya menyervisnya dahulu sebelum membeli par baru. Dan alhamdulillah setelah diservis lumayan. Untuk lebih mantapnya, kita bisa sambil cari untuk beli par barunya. Ini adalah KR saya, yaitu EPP. Dan saya sudah beres memasangkan. Sekarang tinggal memasangkan bannya. Maaf, saya di sini lagi kurang enak badan, dan kebetulan cuacanya kurang begitu bagus karena sering hujan. Makanya KR saya ini belepotan tanah, dikarenakan jalan di sini kurang begitu memadai atau kurang begitu bagus. Tapi apa dikata, saya berada di pinggir desa, tapi alhamdulillah saya ikut belajar di KR atau di mobil-mobil yang biasa saya pakai. Inilah kita pasang yang sebelahnya, pasangkan ban yang sebelahnya. Karena sudah beres, yaitu pemasangan atau penyerpisan link stabil mobil EPP ini.
kepada para senior atau ke ahli-ahli. Bukannya saya maksud menggurui tentang tata cara yang saya lakukan ini hanyalah sekedar tutorial untuk sementara sebelum beli atau punya order yang baru. Makanya kita bisa akalin dulu, kalau keadaan ordernya udah begitu parah bisa diakalin dulu. Ini pengerjaan sudah beres dan saya akan membuka dongkraknya. Pengerjaan sudah beres. Dan tadi baut tadi belum kencang, sekarang saya kencangin lagi.
sama yang sebelahnya juga cek lagi dan kencangin. Ini adalah KR-nya. Saya menggunakan beberapa dongkrak dikarenakan ada enaknya pakai dongkrak buaya kalau bongkar-bongkar kayak gini. Kalau saya menggunakan yang ada saja. mungkin itulah tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, yang belum like, komen, dan subscribe ditunggu like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam tutorial ini banyak kurangnya dan kurang berkenan di hati para penonton atau para senior semua, dikarenakan saya hanya sekedar tutorial dan saya bukan mengharuskan untuk mengekali atau menyervis. Ini hanyalah sekedar apabila kita kepepet untuk bisa dipakainya sebelum beli part baru. Hanya itu yang saya bisa katakan. Di dalam tutorial ini mungkin banyak kurangnya, selebihnya itu tergantung diri kita juga.
Ini adalah kediaman saya, dan begitu sedihnya apalagi kita di atau musim hujan, kadang-kadang ban sampai jebol juga dikarenakan sering selip. Mudah-mudahan gak lama lagi pemerintah atau siapapun mau membangun atau meneruskan pembangunan, yaitu pembangunan jalan. Dan ini KR saya yang sering saya pakai itu berlumuran, bukan berlumuran darah tapi berlumuran tanah karena kondisi yang tidak memadai. Dan ini yang satu adalah KR masih biasa saya pakai, unitnya Futura tahun 2000 dan sama kalau lagi musim hujan saya merasa sedih. Untuk itu yuk kita mendukung program-program pemerintah supaya semua kebagian, terutama di jalan, yaitu jalan raya, supaya lebih cepat dalam pembangunannya. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan giliran ke kampung saya, yaitu ke kediaman saya, dikarenakan jalannya sangat ekstrim sekali. Mungkin itulah tutorial dari saya, yaitu cara menyervis sekaligus mengganti link stabil mobil EPP. Mudah-mudahan tutorial saya ini bermanfaat. Sekali lagi, yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya atau like-nya, dan juga komen, dan jangan lupa loncengnya pula nyalakan juga. Mungkin dari saya sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih kepada semua yang telah mendukung atau menonton video saya ini. Biar lebih jelasnya, pantau terus video saya atau tutorial dari saya dengan cara mengaktifkan lonceng. Mungkin saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.